wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah hati bagaikan cermin. Kita tahu bahwasannya cermin alat sarana untuk ngaca, melihat diri kita seperti apa wajah kita, tubuh kita, kita menghadap kepada cermin. Hati, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hati bagaikan cermin. Cermin, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Cermin tidak bisa berfungsi dengan baik apabila ada 4 hal yang menjadikan cermin itu tidak berfungsi dengan baik. Apa itu? Yang pertama, cermin apabila kotor, banyak berdebu, banyak bintik-bintik hitam, maka otomatis ketika kita ngaca menghadap cermin yang kotor, buram, banyak debu dan bintik-bintik hitam, maka gambar yang tampil pun tak sesuai dengan keadaan. Yang kedua, cermin dia tidak bisa berfungsi. Cerminnya bagus, namun menghadapnya salah, tidak ke cermin. Menghadap ke kanan ataupun ke kiri, mana tampak yang ada di depan cermin karena salah menghadapnya. Yang ketiga, cermin bagus, hilang fungsinya kalau kita membelakangi cermin. Cerminnya di depan, kita membelakang, nggak kelihatan. Yang keempat, cermin sudah bagus, menghadapnya sudah benar, kita tidak membelakang pada cermin. Namun persoalannya yang ingin kita lihat punggung kita, leher belakang kita, sulit kecuali ada cermin satu lagi baru nampak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dengan demikian yang dimaksud hati laksana cermin. Yang pertama, cermin dia tidak akan berfungsi dengan baik apabila kotor, buram, banyak berdebu, banyak bintik-bintik hitam. Hati pun laksana cermin apabila kotor hati kita, apabila hati kita banyak berdebu, apabila hati kita banyak bintik-bintik hitam, banyak alias kotoran itu adalah dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa hasad kita, dosa hasud kita. Aneka macam dosa-dosa itulah yang membuat cermin hati kita laksana cermin banyak ditempeli kotoran-kotoran, sehingga ketika kita bercermin wajah bagus jadi buruk. Kita bercermin nampak tidak sesuai dengan gambar yang sesuai dengan aslinya. Apabila hati kotor, terserang dengan aneka macam penyakit hati, riya, ujub, hasad, hasud, dengki, takabur, dan aneka macam penyakit hati, aneka macam maksiat munkarat. Alamat sulit melihat kebenaran dengan jernih, ataupun kalau dia menghadapkan sesuatu dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jernih lagi cara berpikir dan mensikapinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Yang kedua, hati laksana cermin. Cerminnya bagus, sudah bersih, namun sayang tidak tepat menghadapnya. Kalau yang pertama, cermin yang kotor harus dibersihkan, dilap, dibersihkan bintik-bintik hitam, debu kotorannya berkilau kembali. Hati laksana cermin kalau yang pertama perbanyak mohon ampun, istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita taubat, tubuh ilallah taubatan nasuha. Taubat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita sedang membersihkan cermin hati kita berkilau kembali. Nikmat lagi ibadah, nampak lagi sesuatu dengan tepat. Mau kemana hidup ini? Untuk apa? Dunia bukan untuk dunia. Kita jelas memandang arah kita mau kemana nantinya. Yang kedua, ternyata sudah bagus, banyak istighfar, namun sayang, cerminnya sudah bersih di hadapan kita, menghadapnya salah, tidak ke depan, dia melengos ke kanan, dia melengos ke kiri, alias dalam hidupnya tidak lagi diniatkan semata karena Allah. Hidupnya sudah berpaling bukan karena Allah, karena jabatan, karena popularitas, karena uang, karena makhluk, tidak lagi kol. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata karena Allah. Kalau demikian dia tepat menghadapnya. Tapi kalau belok, hidupnya buat yang lain-lain. Tapi kalau belok, ya salat, yang lain ketimbang Allah memerintahkan untuk sholat. Hayya 'alal falah, mari raih kemenangan. Dia salah kaprah, dia tinggalkan, dia beralih mementingkan yang lain. Artinya dia beralih, tidak menghadapkan dirinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua ini, kita harus perbanyak jaddidu imanakum, perbaharilah iman kamu dengan apa? La ilaha illallah. Hadapkan kembali. Salah, bukan ke sini, bukan ke uang saya. Silahkan, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pergunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan duniamu. Boleh cari uang, boleh memiliki jabatan, boleh Allah takdirkan populer, tapi bukan itu yang utama. Adalah untuk negeri akhirat. Balik lagi, hadapkan. Dikala kaya dia pergunakan untuk jalan yang diridhai Allah. Susah dia tetap tabah. Yang terpenting hatiku tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cerminnya sudah bersih, banyak istighfar. Dia sudah berusaha menghadap ke depan, tapi sesekali kadang lupa. Dikasih sukses, lupa. Dikasih sakit, bukan mendekat, justru putus asa. Ketika putus asa, walatai asu min rauhillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Ketika jaya, lupa. Itu artinya cermin yang ketiga bukan lagi melengos ke kanan ataupun ke kiri, dia telah membelakangi cermin. Artinya membelakangi cermin bukan lagi perintahnya yang dijunjung tinggi, justru larangannya yang dia kerjakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Segera kembali lagi, hadapkan lagi
segera istighfar lagi, bersihkan lagi cermin hati itu. Yang keempat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, cerminnya sudah bagus, dia sadar banyak khilaf, banyak salah, dibersihkan cermin hatinya dengan banyak istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, selagi hayat dikandung badal, alhamdulillah Kau berikan usia. Astagfirullah. Ya Allah, kalau selama ini salah hamba menghadap, salah hamba berniat dalam menjalani sesuatu, hamba harus mata mencari ridha-Mu, la ilaha illallah. Hamba tidak ingin membelakang ya Allah, apalagi kufur nikmat-Mu ya Allah. Hamba senantiasa menghadapkan jiwa raga ini semata karena-Mu ya Allah. Yang kasih napas Engkau ya Allah, yang kasih rezeki Engkau ya Allah, yang kasih hidup dan kehidupan Engkau ya Allah. Bodoh sekali kalau hamba bukan menghadap kepadamu ya Allah. Astagfirullah. Dia mantapkan terus, perbanyak istighfar, perbanyak komitmennya. Apapun urusan uang, urusan keselamatan, urusan kesehatan, Allahus Samad. Sudah mantap. Namun yang keempat persoalannya, cermin tidak akan mampu untuk melihat bahagian belakang. Leher kita yang belakang susah. Mau nengok kiri kanan, kita mau lihat bagian leher belakang kita, susah. Ambil cermin satu lagi, kelihatan dia. Oh, ternyata belum tepat kerahnya. Oh, ternyata masih belepotan belakangku ini. Oh, ternyata leherku masih banyak bedak-bedak yang menempel, kurang tepat. Rambut belakang pun demikian. Ini sebuah perumpamaan, artinya yang keempat dia banyak bercermin lagi. Dia perlu satu cermin lagi. Apa itu? Dia harus bercermin kepada kehidupan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, solihin. Karena ihdinas siratal mustaqim, kita senantiasa mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat anugerah kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, solihin. Aulia-aulia dia bercermin, aku sudah baik, aku sudah bersih. Fala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa dirimu suci. Ada lagi, di atas langit ada langit. Oh, akhirnya dia banyak introspeksi bahwa sebersih apapun, sehebat apapun, masih ada di atasnya. Dia perlu cermin satu lagi. Akhirnya puncak cermin satu lagi itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Akhirnya dia selalu bercermin kepada Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia banyak muhasabah, dia banyak evaluasi diri, dia banyak introspeksi. Dengan demikian yang dimaksud Al-Imam Ghazali, hati laksana cermin, menjadilah hatinya dirawat terus, dibersihkan dengan memperbanyak istighfar. Hatinya terus dimantapkan, diluruskan lillah, karena Allah. Yang dia jalankan billah, dengan izin Allah. Jalan hidupnya fillah, di jalan Allah. Dia selalu merasa ma'allah, beserta Allah. Dia sadar, dia tidak mau ingkari segala nikmatnya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberi sebuah kerajaan saja takut. Dia katakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Ashkur al-maqbul. Takut Nabi Sulaiman, dengan Kau berikan yang luar biasa kerajaan ini, apakah aku tambah syukur atau tambah kufur? Artinya evaluasi, dia tidak berpaling, selalu mendekat pada Allah. Dan kalau sudah demikian, insyaallah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang memberikan kedamaian di hati orang-orang yang beriman. Dan dalam sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup khutbah Jumat kali ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, hartamu, depositomu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat adalah hatimu dan amalmu. Hati yang senantiasa tunduk patuh, sadar banyak khilaf, mohon ampun pada Allah. Hati yang tidak berpaling, terus mantap tauhid pada Allah. Hati yang tidak kufur, ingkar pada Allah. Dan hati yang senantiasa muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kelak datang hisab di yaumil kiamah pada dirimu. Dengan demikian hari-hari yang kita lalui, semoga kita sadar cermin hati kita terus berkilau. Untuk itu solusinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulubu la tasda. Sesungguhnya hati bisa berkarat laksana besi, yang bisa mengkilaukan itu juga adalah wa in jalaaha qiraatul Quran. Perbanyak qiraat Al-Quran, dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, mengkilaukan hati. Yang kedua, wa dzikrul maut, ingat mati ya. Akhirnya aku akan menghadapmu yang aku bawa amal. Dan yang ketiga, wa hulur majalis zikr, hadir dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, meridhoi kita, dan akhirnya akhir hayat kita pun membawa hati yang qalbun salim. Hati kita akhirnya insya Allah takdirkan malaikatul maut memisahkan ruh dari jasad kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur